Halo cuy, how are you together? Welcome to my channel Indie-Host Kujo. Oke cuy, kali ini saya akan menceritakan series yang berjudul The Society tahun 2019. Series ini mengisahkan tentang hilangnya semua orang di kota West Ham secara misterius dan hanya menyisakan para remaja yang harus bertahan hidup. Ya udahlah, daripada banyak bacot, kita gaskan aja ke ceritanya. Let's go. Episode dibuka dengan dua sejoli yang sedang memadu kasih dengan sangat nikmat. Namun Kelly dan Harry tiba-tiba saja mencium bau busuk yang entah dari mana asalnya. Tak lama Cassandra datang dan mengajak mereka untuk masuk. Karena sekarang ini sekolah mereka sedang mengadakan sebuah drama. Di sini Ellie menaruh perasaan suka pada seorang pria bernama Will yang wajahnya mirip dengan Bruno Mars. Sandra yang juga kakak dari Ellie tahu akan hal itu dan menyarankan Ellie agar mengatakan perasaannya pada Will. Namun Ellie pun hanya tersenyum. Besok paginya para guru dan juga orang tua murid mengadakan sebuah rapat. Namun mereka merasa tak nyaman karena mencium bau busuk yang sangat menyengat. Oleh karena itu, demi kenyamanan para murid dalam belajar, pihak sekolah akan mengajak para murid untuk berkemah. Namun di sini Grace dan temannya melihat sebuah tulisan dalam bahasa Ibrani di tembok gereja yang berkata, Mene mene tekel you farsin, yang artinya kau telah ditimbang dan ada kekurangan. Hal itu membuat Grace merasa ada yang aneh dengan tulisan itu. Namun temannya tidak peduli sama sekali. Kemudian para murid berpamitan pada orang tuanya untuk pergi berkemah selama 1 minggu. Namun meskipun Sam dan Campbell adalah saudara, namun Campbell terlihat tidak suka kepada Sam. Mungkin saja karena Sam punya kekurangan dalam bicara atau tuna wicara. Dan setelah berpamitan, mereka pun langsung berangkat. Singkat waktu, malam pun dingin. Entah apa yang terjadi. Mereka pun malah kembali lagi ke sekolah. Awalnya mereka mengira telah sampai di tempat tujuan. Dan sang supir mengatakan kalau kita kembali ke sekolah karena ada longsor dan jalannya ditutup. Hal itu membuat mereka merasa heran. Ditambah lagi saat mereka turun dari bis, tak ada satupun orang tua yang datang untuk menjemput mereka pulang. Like anyone was expecting us. Kemudian mereka pun mencoba untuk menelepon orang tua mereka. Namun tak ada satupun dari orang tua mereka yang menjawabnya. Dan berpikir mungkin saja orang tua mereka telah tidur. Sehingga mereka pun memutuskan akan pulang ke rumah. Dan Will yang rumahnya jauh meminta izin pada Ellie untuk menginap di rumahnya. Tentu saja Ellie pun tidak keberatan sama sekali dan mengajak Will ikut dengannya. Dan ternyata entah apa yang terjadi. Semua orang tua mereka tiba-tiba saja menghilang. Tentu saja mereka merasa ada yang aneh. Karena mana mungkin secara bersamaan orang tua mereka pergi dari kota ini. Alhasil Sandra pun yang sebagai ketua OSIS menyuruh pada mereka semua untuk berkumpul di sekolah. Sandra mengatakan mungkin saja semua orang telah dievakuasi karena adanya sebuah bahaya. Dan sekarang ada di tempat penampungan yang tidak ada sinyal. Dan karena adanya kesalahan kita malah dibawa kembali ke sini. Mungkin saja besok paginya akan kembali normal. Namun ada juga yang beranggapan, mungkin saja semua orang pergi karena tidak tahan lagi mencium bau yang sangat mengedankan sekali. Namun kampretnya bukannya merasa takut. Mereka pun malah pergi ke dalam gereja untuk berpesta. Dan tentu hal itu sangat-sangat amat membagongkan sekali. Dan karena terbawa suasana yang sangat amat mendukung, tanpa rasa malu Ellie pun langsung saja mencium Will. Namun bukannya senang dicium orang yang sangat amat cantik. Will terlihat biasa saja dan merasa tidak suka. Singkat waktu pagi harinya, di sini Ellie dan juga Sam baru menyadari bau yang selama ini mereka cium sekarang sudah menghilang. Sementara itu Harry dan yang lainnya berniat akan pergi dari kota ini. Namun mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Dan tentu saja mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Dan tentu saja mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Dan tentu saja mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Dan tentu saja mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan. Dan tentu saja mereka sangat amat terkejut karena jalannya terhalang oleh pohon dan juga tumbuhan.
Kemudian mereka pun pergi melewati jalan lain. Namun hal itu percuma saja, karena semua jalan dari batas kota ini sudah menghilang, termasuk dengan jalur kereta apinya. Itu artinya sekarang kota ini berada di tengah hutan. Ellie berpikir mungkin saja sekarang kita sedang bermimpi. Namun Harry mengatakan mungkin ini sebuah permainan, di mana ada yang telah membuat tiruan dari kota ini di hutan antah berantah. Dan mungkin saja dengan melewati hutannya, maka akan kembali ke tempat asal mereka. Alhasil Luke pun akan membuat kelompok dan mencoba untuk melewati hutannya. Namun hal itu membuat sebagian dari mereka merasa panik. Bahkan mereka menjarah toko untuk mengambil makanan. Dan Sandra mencoba membuka pagar untuk mengambil obat-obatan. Sementara itu Luke dan yang lainnya mulai mencari bantuan dengan melewati hutan. Namun tiba-tiba kaki dari Emily tergigit oleh ular. Dan tentu hal itu membuat mereka merasa panik. Grace mencoba untuk membuat Emily tetap tenang dan memberikan pertolongan pertama dengan mengikat kakinya. Namun Emily mulai merasakan efek dari racunnya. Luke pun sangat panik karena dia yang telah mengajak Emily untuk ikut. Namun Grace tahu Emily tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi, dikarenakan tubuhnya mulai mati rasa dan sangat kesakitan. Dan puncaknya mereka sangat amat panik karena Emily tidak bernapas, sehingga temannya mencoba untuk memberikan napas buatan. Namun karena tak ada perubahan sama sekali, Luke mencoba untuk melakukannya. Tapi apalah daya, ternyata Emily sudah meninggal. Malam harinya dengan perasaan yang sangat sedih, mereka pun kembali ke kota dengan membawa mayat Emily. Sementara itu Sandra mengatakan mungkin saja keadaan akan semakin memburuk. Oleh karena itu Sandra akan mengatur makanan yang mereka punya. Karena jika semua makanan habis, tentu saja mereka semua akan kelaparan. Namun Harry pun tidak setuju, karena Harry punya banyak stok makanan di rumahnya. Will yang sekarang tinggal di rumah Sandra tentu saja akan membela Sandra. Hal itu membuat suasana semakin memanas. Di sini si Campbell tidak setuju dan mengatakan kalau Sandra bertindak sesuka hati tanpa minta saran pada yang lain. Dan hal itu membuat Campbell merasa kesal. Bahkan dia berniat akan menembak Sandra. Namun sang adik yaitu Ellie langsung melindungi Sandra. Campbell mengatakan hanya ingin menarik perhatian semua orang dan mengajak mereka yang tidak suka pada Sandra untuk ikut dengannya. Tentu saja Harry akan ikut dengan Campbell dan mengajak Kelly untuk ikut dengannya. Namun ketika akan pergi, tak lama Luke pun datang sambil membawa mayat Emily. Tentu saja hal itu membuat mereka sangat terkejut. Luke mengatakan Emily meninggal karena digigit ular dan mereka pun telah berusaha untuk menolongnya. Dan besok paginya mereka pun akan menguburkan mayatnya. Luke juga mengatakan di luar sana tak ada apapun, hanya ada hutan dan kita terjebak di sini. Kemudian dengan perasaan yang sangat amat sedih, mereka memberikan salam perpisahan dan juga doa pada Emily. Singkat waktu 10 hari setelah kematian dari Emily, mereka pun masih merasa sedih. Dan bertanya ini tempat apa, kenapa mereka ada di sini. Karena hidup mereka terasa sangat hampa. Namun mereka percaya semua ini akan berakhir dan kembali seperti sedia kala. Bahkan mereka membuat balon udara yang terdapat surat dan juga foto mereka. Dengan harapan akan ada yang datang untuk menolong mereka. Kemudian Ellie dan Sandra melihat teman mereka sedang menunggu sebuah bis. Dengan harapan seseorang akan datang untuk menjemput mereka kembali pulang. Meskipun hal itu tidak mungkin terjadi. Dikarenakan kota ini terisolasi dari dunia luar. If that happens, yes, I do. Okay. Sebagian dari mereka pun melakukan meditasi untuk membuat pikiran mereka tetap tenang. Namun anehnya langit yang tadinya cerah, tiba-tiba saja menjadi gelap karena matahari tertutup oleh bulan. Hal itu membuat mereka sempat merasa panik dan bertanya apa yang akan terjadi. Namun Gordy mengatakan itu adalah gerhana matahari. Dan merupakan hal yang sangat wajar. What is that? We asked for a sign. Kemudian saat pulang, Ellie melihat kalau temannya masih menunggu bis datang.
Dan tentu hal itu tidak ada gunanya. Bahkan dia menunggu sampai malam hari. Dan pada akhirnya dia pun memutuskan untuk pulang. Sementara itu, Bean mengatakan pada Gordy, apa yang telah kita lihat tadi siang bukanlah gerhana matahari. Itu karena di Amerika tidak akan ada gerhana matahari sampai tahun 2024. Sontak hal itu membuat Gordy dan Sandra sangat terkejut. Dan semakin bertanya-tanya sekarang ini mereka ada di mana. Di lain tempat karena listrik mulai padam. Sebagian orang menjarah toko elektronik untuk mengambil senter. Namun hal itu malah menimbulkan kerusuhan. Dikarenakan mereka yang tidak kebagian berusaha untuk mengambilnya. Will yang datang menyuruh pada mereka untuk berhenti. Namun hal itu percuma saja. Sehingga Will menelepon Sandra untuk datang. Hingga tak lama Sandra datang. Namun di sini Sandra tak dapat melakukan apapun, dan mereka pun hanya melihat saja. Dan ternyata sekarang ini matahari terbenam lebih lama, yang biasanya pukul 6 sore, namun sekarang matahari terbenam pukul 9 malam. Summer solstice. Singkat waktu, pagi pun datang. Setelah kekacauan semalam yang sangat mengedankan, kini para wanita berkumpul untuk membahas tentang kejadian semalam, di mana mereka akan melakukan sesuatu. Karena lambat laun para pria akan menghancurkan kaum wanita. Sekarang mereka hanya melakukan penjarahan, tapi nanti mungkin saja mereka akan melakukan sesuatu yang akan mengancam para wanita. Itu karena para pria tak punya aturan sehingga bertindak sesuka hati. Oleh karena itu, Sandra akan membuat aturan agar mereka semua tetap aman. Kemudian Sandra mengumpulkan semuanya dalam gereja. Sandra mengatakan apa yang kita punya sekarang ini lambat laun akan habis. Dan kita akan kelaparan. Oleh karena itu, Sandra akan menjatah makanan, berbagi rumah atau tempat tinggal dengan yang lain untuk menghemat air. Bahkan Sandra akan mencatat semua makanan yang ada dan akan dijaga untuk mencegah adanya penjarahan. Mendengar hal itu, mereka menjadi paham dengan aturan yang dibuat oleh Sandra. Meskipun di sini Harry dan Campbell merasa ragu, namun mereka tak punya pilihan lain. Kemudian mereka pun mulai menjalankan aturan itu. Mulai dari membersihkan sisa semalam, menjaga toko makanan agar tak ada lagi yang menjarahnya. Dan Sandra telah menyiapkan tempat untuk makan, karena sekarang mereka akan memasak untuk semua orang. Namun di sini Harry pun merasa tidak suka. Itu karena rumahnya menjadi tempat penampungan. It's crazy. Now I live here. Namun yang membuat saya merasa sangat amat kesal. Di sini mereka pun malah mengadakan sebuah pesta. Dan tentu hal itu akan membuat makanan semakin cepat habis. Lebih baik mereka mencari tahu apa yang telah terjadi pada kota ini. Kemudian Sandra pergi keluar untuk membuang sampah. Tak lama Sandra pun mendengar sesuatu yang membuatnya merasa penasaran. Dan ternyata itu hanyalah seekor anjing. Tak lama Sandra melihat ada yang datang ke arahnya dengan membawa pistol. Dan Sandra sempat bertanya apa yang kamu lakukan. Namun tanpa basa-basi orang itu langsung menembak Sandra. Pagi harinya dengan perasaan yang sedih mereka menggali tanah untuk mengubur mayat dari Cassandra. Sementara Gordy mengambil peluru yang masih ada di mayat Sandra. Dan Ellie yang sangat amat kehilangan kakaknya tak berani untuk mendekat. Kematian dari Sandra membuat mereka sangat sedih. Karena Sandra orang yang baik dan juga pintar. Yang dapat membuat tempat ini menjadi lebih aman. Namunnya di mana ada orang baik, di situ pula ada orang jahat. Dan kita tahu hanya ada dua orang yang tidak suka pada Sandra, yaitu Harry dan juga Campbell. Bahkan di sini Will menyuruh pada mereka untuk pergi. Karena Will sangat amat yakin salah satu dari mereka adalah pelakunya. Kemudian mereka mengubur mayat Sandra di samping gereja sekolah. Singkatnya, Gordy bersama dengan Ellie pergi ke TKP untuk mencari barang bukti yang lain. Namun Gordy menyuruh pada Ellie untuk pulang, karena Gordy tahu keadaan Ellie sedang tidak baik. Namun Ellie menolak untuk pergi.
Sementara Will dan yang lainnya merasa cemas, karena semenjak Sandra meninggal keadaan menjadi kacau. Bahkan ada yang telah mencuri stok makanan di dalam gudang restoran. Itu karena orang-orang berpikir aturan yang dibuat oleh Sandra tidak berlaku lagi. Dan mereka dipilih oleh Sandra untuk menjaga semuanya tetap aman. Namun karena tak ada yang menggantikan Sandra, mereka pun tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ditambah lagi jumlah mereka hanya sedikit. Dan tidak akan sanggup untuk menahan semua orang yang sekarang mulai menjadi brutal. Sementara itu, Kelly bertemu dengan Harry untuk bertanya apakah Harry terlibat dalam pembunuhan Sandra. Namun Harry tidak mengatakan iya atau tidak, dan malah mengalihkan pembicaraan. Kelly mengatakan semua orang telah bertaruh siapa pelakunya. Dan ternyata jumlah yang bertaruh pada Harry sangat banyak. Dan Harry pun bilang mana mungkin dirinya melakukannya. Singkat waktu, malam pun dingin. Kini suasana malam menjadi sangat amat berbahaya karena tak ada lagi aturan. Dan hal itu membuat mereka bertindak sesuka hati. Bahkan ada juga yang membawa pistol untuk menjara toko makanan yang sedang dijaga. Di lain sisi, Gordy akan menemukan pelakunya dengan cara mencocokkan peluru itu. Namun tentu saja hal itu tidak akan mudah, karena pelakunya akan menyimpan pistolnya atau telah membuangnya. Any day of the week. Anything. Pagi harinya saat di sekolah, sebagian dari mereka membawa senjata untuk berjaga-jaga karena mereka berpikir sekarang dimanapun tidak aman lagi. Bahkan hal kecil pun akan menimbulkan keributan. Drop it! Drop the gun! Dan hal itu membuat suasana menjadi sangat kacau karena ada juga yang membawa pistol. Dan Will mencoba untuk menenangkan Rusto. Namun Rusto menyuruh pada Will untuk menjauh. Singkat waktu karena suasana yang semakin kacau, para pengawal berkumpul untuk mencari solusinya. Dan tentu saja salah satu penyebabnya, karena aturan yang dibuat oleh Sandra tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, mereka akan mencari pemimpin yang baru untuk menggantikan Sandra. Supaya aturan yang dibuat oleh Sandra dapat berjalan kembali. Dan ternyata mereka sepakat akan menunjuk Ellie sebagai pemimpin yang baru. Itu karena Ellie adik dari Sandra. Dan tentu akan tetap melanjutkan aturan yang dibuat oleh kakaknya. Awalnya Ellie pun tidak mau, karena tentu itu sangat berbahaya, dan Ellie takut akan bernasib sama dengan kakaknya. Ellie juga tidak yakin semua orang akan patuh padanya. Namun Gordy memaksa Ellie, dan mengatakan sekarang ini semua orang akan simpati pada Ellie, dan mereka akan patuh asalkan Ellie tetap melanjutkan aturan yang dibuat oleh Sandra. Di sini mereka pun berhasil membujuk Ellie untuk menggantikan Sandra. Karena mereka akan selalu ada, dan yang pasti akan melindungi Ellie, karena hanya Ellie yang pantas untuk menggantikan Sandra. Kemudian mereka mengumpulkan semua orang. Dengan perasaan yang ragu, Ellie pun mengatakan, mulai dari sekarang dirinya akan menggantikan Sandra, dan akan melanjutkan apa yang telah kakaknya kerjakan, untuk menjaga tempat ini kembali aman. Oleh karena itu, Ellie akan menyita semua senjata, untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dan ternyata mereka pun tidak keberatan jika Ellie akan menggantikan kakaknya, karena mereka juga ingin hidup dengan tenang. Siang harinya Campbell datang ke rumah Ellie. Namun sebelum itu demi keamanan Luke menggeledah Campbell, dan Luke pun menemukan sebuah pistol. Sehingga Luke menyuruh pada Campbell untuk menaruh tangannya di atas kepala. Dan ternyata tujuan Campbell datang ke sini hanya untuk memberikan pistol itu pada Ellie. Karena Campbell sadar pistol akan membuat kita semua tidak tenang. Namun ternyata Ellie dan Will tahu kalau si Campbell masih punya pistol yang lain. Namun mereka pura-pura tidak tahu. Karena pistol yang diberikan pada Ellie berbeda dengan pistol yang digunakan Campbell saat di gereja. Kemudian mereka menggeledah rumah Harry untuk mencari pistol. Harry mengatakan di rumahnya tak ada pistol karena ibunya tidak suka. Intinya siapapun yang punya pistol mereka akan menyitanya. Namun Helena yang merupakan pacar dari Luke tidak akan memberikan pistolnya. Karena baginya pistol ini sangat penting. Dan ya Ellie pun tak bisa memaksanya. Sementara itu Gordy bersama dengan Bean mulai memeriksa semua peluru dari pistol yang telah mereka sita. Di mana mereka akan menyamakan pelurunya dengan peluru yang telah menembak Sandra. Karena setiap peluru punya nomor serinya. Namun saya mengatakan kalau dulu Campbell telah mencuri pistol ini karena orang tua mereka tak pernah punya senjata. Bahkan sejak masih kecil Campbell orang yang sangat amat jahat.
Atau bisa dikatakan dia seorang psikopat. Karena Kemal tidak berpikir dengan normal sama dengan kita. Tidak punya perasaan dan tidak pernah merasa bersalah. Dan Kemal dapat meniru apa yang orang lain lakukan. Intinya saya mengatakan kalau Kemal adalah seorang monster yang sangat amat berbahaya. Dan sekarang kita dikurung bersamanya. Hal itu membuat mereka semakin yakin kalau Kemal yang telah membunuh Sandra. Dan hal itu diperkuat dengan Kemal yang berniat akan membunuh pacarnya ketika sedang mandi. Namun untungnya Kemal tak jadi melakukannya. Singkat waktu, pagi pun datang. Harry berharap pelakunya segera ditangkap karena orang itu akan meresahkan kita semua. Namun Greg mengatakan pada Harry, orang yang telah membunuh Sandra telah membantu kita, bahkan dia seorang pahlawan. Karena Sandra adalah masalah untuk kita semua, dengan aturan yang membuat mereka merasa tertekan. Greg sangat setuju kalau Sandra harus mati. Dan entah sadar atau tidak, Greg mengatakan bahwa dia telah memberikan kedamaian untuk Sandra, dan dirinya pantas mendapat ucapan terima kasih. Mendengar hal itu membuat Harry hanya terdiam, dan langsung bertemu dengan Kelly. Harry mengatakan pelaku yang telah membunuh Sandra adalah Greg, karena dia baru saja mengatakannya. Namun Harry tidak tahu pasti alasan Greg melakukannya. Awalnya Kelly sempat tidak percaya, dan menyuruh pada Harry untuk mengatakan tentang hal ini pada Ellie. Dan jika Greg pelakunya, maka Greg harus ditangkap karena dia sangat berbahaya. Dan dengan begitu semua orang tidak akan curiga lagi pada Harry. Kemudian Harry mengatakan semuanya pada Gordy, dan Gordy mengatakannya pada mereka semua. Namun sebagian dari mereka tak yakin kalau Greg adalah pelakunya. Bisa saja Harry pelaku sesungguhnya, dan menyuruh atau memaksa Greg untuk mengaku. Namun Gordy pun percaya pada Harry, sehingga mereka sepakat besok pagi akan menangkap Greg saat masih tidur. Handcuffs. Okay. Yes. Singkat waktu besok harinya, mereka pun langsung pergi ke rumah Greg dengan cara mendobrak pintunya. Singkatnya mereka pun berhasil menangkap Greg yang masih tidur. Awalnya Greg tidak mengakuinya, namun mereka berhasil menemukan sebuah pistol. Alhasil Greg pun tak dapat mengelak lagi, dan mereka pun langsung membawanya. Your science on it. Di sini Will mengatakan kalau kita harus membuat keputusan, karena bisa saja Greg akan menyakiti orang lain. Namun anehnya, meskipun pelakunya sudah tertangkap, Ellie tidak merasa lebih baik, seolah masih ada pelaku yang lain. Besok harinya, semua orang berkumpul di gereja. Di sini Ellie mengatakan telah berhasil menangkap pelakunya, di mana pelakunya adalah Greg. Tentu saja mereka semua sangat terkejut, dan Ellie juga mengatakan mungkin saja masih ada pelaku yang lain yang telah membantu Greg. Kemudian Gordy bertemu dengan Greg, dan menunjukkan selongsong peluru yang telah membunuh Sandra. Dan pelurunya sama dengan milik Greg. Greg mengatakan tak pernah melakukannya dan tidak tahu kenapa pistol itu ada di kamarnya. Namun ya sekeras apapun Greg mengelaknya, Gordy punya bukti yang sangat kuat dan yakin kalau Greg adalah pelakunya. Dan Greg pun harus merasa takut karena kemungkinan besar hukumannya akan sangat berat. Malam harinya salah satu pengawal yaitu Clark merasa sangat amat kesal pada Greg. Hal itu membuat Greg sangat takut, namun si Clark langsung memukulnya. Clark bertanya apa alasanmu telah membunuh Sandra, dan siapa saja yang terlibat. Greg mengatakan tidak pernah melakukannya, bahkan menyentuh pun tidak pernah. Hal itu membuat Clark semakin kesal dan terus menghajar Greg. Easy. Di sini Ellie dan Luke sangat marah pada Clark karena telah menghajar Greg. Clark bilang hanya ingin agar Greg mengakui semuanya. Ellie mengatakan tidak sepantasnya menghajar Greg untuk mengakui perbuatannya, karena besok pagi mereka akan mengadakan persidangan untuk menentukan nasib dari Greg. Singkat waktu sidang pun dilaksanakan. Di sini Gordy menunjukkan barang bukti pada hakim, di mana Greg menembak Sandra menggunakan peluru yang sama. Dan untuk menguatkan Greg adalah pelakunya, Ellie meminta pada Harry untuk menjadi saksi. Harry mengatakan pada saat itu, Greg pernah mengatakan telah membunuh Sandra, dan Greg merasa bangga telah melakukannya. Tentu saja hal itu membuat Greg sangat marah, dan sidang pun dihentikan untuk sementara waktu, karena para hakim akan membuat keputusan.
Kemudian sidang kembali dilanjutkan. Di sini Ellie bertanya bagaimana keputusannya. Dengan berat hati, wanita montok ini mengatakan bahwa Greg terbukti bersalah dan pelaku yang telah membunuh Sandra. Tentu hal itu membuat mereka yang hadir merasa senang, termasuk dengan Ellie. Namun Ellie butuh waktu akan memberikan hukuman apa kepada Greg, sehingga sidang pun ditutup. Namun ketika akan bubar, Greg ingin mengatakan sesuatu pada semua orang tentang kasus ini. Greg mengatakan, aku membunuh Sandra untuk semua orang karena dia pantas menerimanya. Dan pada saat malam kejadian, Greg dan yang lainnya ada di rumah Harry, di mana Harry sempat mengatakan berharap Cassandra mati. Tentu saja hal itu membuat Harry sangat kesal karena merasa tidak pernah mengatakannya. Greg juga mengatakan kalau Campbell yang telah merencanakan semuanya dan menghasut Greg untuk melakukannya. Tentu Campbell tidak terima dan dia pun langsung pergi. Namun pengawal menahannya untuk pergi dan Ellie pun menyuruh untuk menangkap Campbell. Sontak saja mereka semua yang ada di sana merasa sangat senang. Dan dengan begitu part 2 pun berakhir cuy. Besok harinya, Ellie memikirkan hukuman yang tepat untuk Greg dan juga Campbell. Namun masalahnya sekarang ini mereka kekurangan pengawal karena ada 2 tahanan. Oleh karena itu, Ellie akan melatih orang baru sebagai pengawal. Namun Ellie tidak akan menangkap Harry, karena Harry hanya berharap Cassandra mati. Dan itu bukanlah merupakan sebuah kejahatan. Ellie meminta waktu untuk memutuskan hukuman apa yang akan diberikan pada Greg dan juga Campbell. Kemudian Ellie bertemu dengan Campbell, dan Sam meminta pada Ellie untuk waspada karena otak Campbell sangat berbahaya, di mana Campbell dapat mempengaruhi seseorang. When we're done, Campbell mengatakan dirinya tak terlibat dalam kematian Cassandra. Namun Ellie tahu kalau Campbell sering berbohong, karena tak mungkin Greg melakukannya sendiri. Ellie bertanya apa mungkin Harry yang telah melakukannya. Campbell mengatakan mana mungkin Harry melakukannya karena dia sangat penakut. Dan Ellie juga tak bisa menghukum Campbell karena tidak punya bukti. Kemudian Ellie bertemu dengan pacar Campbell yaitu Ali. Ellie bertanya apakah Campbell pernah mengatakan sesuatu tentang Cassandra. Ali mengatakan kalau Campbell tak pernah mengatakan apapun tentang kakakmu. Namun Campbell dapat melakukan apapun termasuk membunuh kakakmu. Dan Ellie tak bisa hanya menangkapnya saja atau hanya melukainya. Tapi Ellie harus membunuh Campbell karena dia sangat amat berbahaya. Namun jika Ellie ingin melepaskannya maka lepaskan sekarang juga, sebelum dia sangat amat marah pada Ellie. Sementara itu Harry menjelaskan pada Kelly alasan dirinya pernah mengatakan berharap Cassandra mati. Di mana pada waktu itu Harry merasa terganggu karena rumahnya malah dijadikan tempat penampungan. Dan mereka bertindak sesuka hati seolah itu rumah mereka. Hal itu membuat Harry sangat marah pada Cassandra dan berharap dia mati. Namun Harry pun tidak sungguh-sungguh mengatakannya. Sementara itu tanpa diduga ternyata Ellie malah melepaskan Campbell. Hal itu sempat membuat Will merasa kesal. Namun Ellie tak punya pilihan. Karena Ellie tak punya bukti apapun tentang Campbell. Dan Sam yang merupakan adik dari Campbell merasa sangat amat kesal pada Ellie. Dengan mengatakan kita semua akan membayar tentang hal ini. Karena sekarang monster itu telah bebas. Dan di sini Ali sangat amat terkejut melihat Campbell telah bebas. Dapat terlihat dari raut wajah Ali yang merasa tidak suka melihat Campbell telah kembali. Karena kita tahu kalau Campbell sempat ingin membunuh Ali. Namun di sini karena takut pada si Campbell, Ali berpura-pura merasa senang melihat Campbell telah bebas. Singkat waktu, pagi pun datang. Dalam sidang, Ellie mengatakan telah melepaskan Campbell karena tidak adanya bukti. Dan hal itu membuat mereka semua merasa sangat kecewa. Dan hukuman yang akan diterima oleh Greg adalah... And the punishment for murder is death. Dan ya, tanpa diduga, ternyata Ellie memberikan hukuman mati pada Greg, di mana nyawa dibayar dengan nyawa. Dan hal ini juga merupakan peringatan pada yang lain untuk tidak melakukan kejahatan di kota ini. Kemudian saat akan pulang, Ellie bertemu dengan Campbell. Campbell yang tidak datang dalam sidang bertanya bagaimana hasilnya. Ellie mengatakan kalau Greg akan dihukum mati. Sontak hal itu membuat Campbell merasa terkejut.
Singkat waktu besok harinya, para pengawal telah bersiap untuk menghukum Greg, di mana Gordy memberikan 3 pistol pada mereka. Dan hanya 1 pistol yang terdapat pelurunya. Namun ketiga pistol itu akan tetap ada suara saat menembak. Dengan begitu tidak ada yang tahu siapa yang telah menembaknya. Hal itu tentu saja membuat Greg merasa sangat amat panik dan meminta untuk melepaskannya. Karena Greg merasa sangat amat menyesal. Helena mengatakan pada Ellie masih ada waktu untuk membatalkannya. Namun Ellie akan tetap melakukannya dan menyuruh pada mereka untuk bersiap. Namun Grace merasa ragu untuk melakukannya. Luke mengatakan kita hanya perlu melakukannya sekali saja. Dan Ellie pun mulai menghitung. Please don't do this. 3. Dan ya, tanpa diduga ternyata Greg masih hidup. Dan ternyata tembakan mereka meleset. Namun saat akan kembali melakukannya, Grace yang semakin ragu menyimpan pistol itu dan dia pun langsung pergi. Alhasil Ellie akan menggantikan Grace untuk melakukannya. Dan ya, kali ini Greg pun innalillahi. Dan mungkin saja pistol dari Ellie yang telah membunuhnya. Ellie pun merasa sangat sedih dan langsung menangis. Singkat waktu 6 bulan telah berlalu. Dan mereka masih terjebak di kota ini. Namun sekarang mereka mulai terbiasa, di mana mereka harus bekerja setiap harinya. Karena jika tidak bekerja maka mereka tidak akan makan. Dan ternyata sekarang ini Becca sedang hamil. Dan tak lama lagi dia pun akan melahirkan. Namun Becca tidak ingin mengatakan siapa yang telah menghamilinya. Sehingga Sam pun bersedia untuk menjadi ayahnya. Namun Harry yang merasa bosan dengan semua ini membuatnya sangat kesal. Dan menawarkan pada temannya untuk memakai mobilnya setiap hari jika temannya mengerjakan tugas dari Harry. Namun Grace yang tahu akan hal itu membuatnya merasa sangat kesal dan akan melaporkan Harry pada Garda, di mana Garda adalah pengawal yang menjaga tempat ini karena Harry telah melanggar aturan yang dibuat oleh Ellie. Grace mengatakan pada Harry, mungkin dulu kamu orang yang sangat penting di tempat ini, namun sekarang kamu hanya orang biasa sama dengan kita semua. Dan kamu harus patuh pada aturan. Sementara itu Ellie bertanya pada Will di mana semua orang. Will bilang mereka sedang pergi. Namun tiba-tiba mereka ada di belakang Ellie. Dan tanpa diduga tiba-tiba saja. Who's watching? Dan ya, ternyata itu hanyalah mimpi buruk dari Ellie. Sementara itu Jensen dan So pergi ke rumah Harry. Dikarenakan Harry tidak masuk kerja. Dan jika tetap tidak masuk maka Harry tidak akan mendapat jatah makanan. Dan mereka akan memanggil Ellie untuk datang. Namun Harry yang telah sangat amat muak tidak peduli sama sekali. Dan menyuruh pada mereka untuk pergi. Tak lama Ellie pun datang. Dan mengatakan kalau kamu harus bangun dan pergi untuk bekerja. Karena jika Ellie hanya diam saja, mungkin saja semua orang akan melakukan hal yang sama seperti Harry. Dan Ellie tak mau hal itu terjadi. Karena hanya dengan cara ini kita akan bertahan hidup. Namun ya tetap saja Harry pun tidak peduli. Dan menyuruh pada Ellie untuk pergi. Singkat waktu malam pun dingin. Di sini Ali membuat kue pie untuk acara Thanksgiving. Atau hari syukur nasional yang diadakan setahun sekali. Namun di sini Ali malah memasukkan sesuatu pada kue pie itu. Kemudian Ali bersama dengan Campbell pergi ke acara tersebut. Namun ketika Campbell akan menyimpan kue pie itu, Ali seolah menahannya karena kue pie itu hanya untuk Campbell. Namun Campbell tetap menyimpannya di atas meja. Hal itu membuat Ali merasa tidak tenang dan terus saja melihat ke arah kue pie itu. Dan Ali semakin tidak tenang saat Ellie dan yang lainnya mulai mengambil kue pie itu. Dengan perasaan yang sangat panik, Ali pun langsung pergi mencari kue pie itu untuk mengambilnya. Namun ternyata kue pie itu tinggal sedikit. Dan karena takut akan ada yang memakannya lagi, Ali pun langsung memakannya dengan lahap. Singkat waktu ketika tengah malam, Ellie merasakan sakit pada perutnya bahkan sampai muntah. Bean yang melihatnya merasa cemas. Dan Ellie menyuruh pada Bean untuk memanggil Will. Namun ternyata bukan hanya Ellie saja. Hampir semua orang mengalami gejala yang sama dengan Ellie.
Bahkan Ali merasa tidak kuat lagi dan mulai kejang-kejang. Itu karena mereka telah memakan kue pie yang dibuat oleh Ali. Kemudian mereka dibawa ke rumah sakit dan Kelly dengan cepat memberikan minum pada mereka. Namun hal itu tidak akan cukup karena mereka terus saja muntah. Oleh karena itu Gordy menyuruh pada Kelly untuk menginfus mereka. Namun masalahnya Kelly tak bisa melakukannya karena dia bukan perawat. Gordy pun menyuruh pada Kelly membaca buku panduan cara untuk menginfus. Sedangkan Gordy akan menyiapkan alatnya. Tak lama Ali datang dan Kelly yang melihat kondisi dari Ali tak punya pilihan lain. Sehingga menyuruh pada Gordy untuk mengambil alat infusnya. Karena keadaan dari Ali semakin memburuk. Meskipun awalnya Kelly gagal melakukannya, namun Kelly kembali mencoba sampai dia berhasil melakukannya. That's good. Dengan adanya Kelly, sekarang keadaan mereka mulai membaik. Dan Bin mengatakan mungkin saja mereka keracunan makanan yang sudah kadaluarsa. Namun Gordy tak yakin akan hal itu. Karena keracunan makanan butuh waktu lama untuk kembali membaik. Dan Gordy sangat yakin kalau itu racun asli. Di mana ada orang yang sengaja menaruh racun itu ke dalam makanan. Dan mereka pun tidak tahu orang itu adalah Ali. Besok harinya tim Garda datang ke rumah Harry dan juga ke rumah Campbell. Karena mereka telah membuat makanan di rumah untuk dibawa ke acara Thanksgiving. Namun Grace tidak menemukan apapun. Sementara itu, Jensen mengatakan pada Campbell ada seseorang yang telah menaruh racun pada makanan. Dan hanya ada 2 orang yang membawa makanan dari rumah. Karena tak mungkin racun itu ada pada makanan yang telah disiapkan dari kantin. Karena setiap hari tim Garda ada di sana. Namun di sini Jensen tidak menemukan apapun. Di lain tempat, Kelly berhasil membujuk Harry untuk bangun dan mengajaknya pergi jalan-jalan. Sementara itu, ternyata Campbell tahu kalau Ali yang telah memasukkan racun itu pada makanan. Tadinya Ali berniat akan membunuh Campbell dengan racun itu. Namun Campbell tidak memakan kue pie-nya. Dan di sini Campbell pun tidak marah pada Ali. Karena Campbell sangat sayang pada Ali dan takut kalau Ali akan meninggalkannya. Campbell pun akan memaafkan Ali. Dan tidak akan mengatakan tentang hal ini pada yang lain. I had no idea. There's nothing like you. I'm not. And it means that we're not alone. Singkat waktu besok harinya, ternyata mereka akan melakukan pemilihan wali kota. Dan tentu saja calonnya adalah Ellie. Namun Campbell pun malah menuliskan nama Harry sebagai pesaing bagi Ellie. Kelly pun yang tahu merasa kesal pada Campbell. Karena sekarang Harry tidak akan siap. Namun Campbell sangat yakin kalau Harry akan siap. Dan akan terpilih menjadi wali kota. Kemudian Campbell bertemu dengan Harry. Dan mengatakan kalau kamu akan menjadi calon wali kota dan akan melawan Ellie. Awalnya Harry tak mau karena mereka akan lebih memilih Ellie. Dan apa yang dikatakan oleh Sam ternyata memang benar. Di mana otak dari Campbell sangat amat berbahaya. Karena di sini Campbell berhasil membujuk Harry. Dan tentu Campbell sangat yakin kalau Harry akan terpilih. Sementara itu Helena bertemu dengan Ali. Namun Helena melihat di baju Ali ada bekas darah. Dan Ali mengatakan kalau ini perbuatan dari Campbell. Tentu Helena sangat terkejut karena ternyata selama ini Campbell telah menyakiti Ali. Sehingga Helena meminta pada Ali untuk mengatakan semuanya. Awalnya Ali tidak mau mengatakannya karena dia takut kalau Campbell akan tahu. Namun Helena berjanji tak akan mengatakan tentang hal ini pada yang lain. Ali pun percaya pada Helena. Sehingga Ali mengatakan semua perbuatan dari Campbell padanya. Termasuk ketika Campbell berniat akan membunuhnya. Helena pun merasa sangat kesal, dan mulai dari sekarang Ali pun akan tinggal di rumahnya. Dan ternyata Campbell tahu kalau Ali ada di rumah Helena. Namun Helena melarang Campbell untuk masuk, karena Ali bukan lagi milik Campbell. Hal itu membuat Campbell sangat kesal, dan mengatakan pada Helena kalau kamu akan menyesal, karena telah mencari masalah dengan orang yang salah. Singkat waktu, malam pun dingin. Helena memastikan keadaan Ali baik-baik saja. Namun Helena merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. What? Dan pagi harinya saat Ali melihat ponselnya, dia pun sangat terkejut. Karena Campbell mengirim video dari Helena yang sedang tidur. Tentu Ali tahu jika tetap bersama dengan Helena, maka Helena dalam bahaya. Karena Campbell akan melakukan apapun. Sehingga Ali memutuskan untuk pergi dari sana. Sementara itu Luke berniat akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Namun ternyata Ellie melarangnya. Karena Luke diibaratkan seperti anggota militer.
dan anggota militer tak boleh mencalonkan diri sebagai wali kota. Tentu saja hal itu membuat kedua temannya sangat kesal pada Ellie. Namun Luke menenangkan mereka berdua. Singkat waktu, Ali datang ke rumah Ellie. Dan dengan perasaan yang sangat takut, Ali mengatakan bahwa dia yang telah menaruh racun itu, dan Ellie harus menangkapnya. Awalnya Ellie pun tidak percaya, karena mengira kalau Campbell adalah pelakunya, dan Campbell telah memaksa Ali untuk mengaku. Namun Ali menegaskan bahwa dirinya yang telah menaruh racun itu, dan Campbell tidak tahu apapun. Alasan Ali melakukannya karena sudah merasa sangat tertekan oleh Campbell. Karena hampir setiap hari Campbell menyakitinya. Bahkan Campbell hampir saja membunuhnya. Dan Ali tak tahu lagi harus melakukan apa. Namun Ali tidak berniat untuk meracuni semua orang. Tadinya Ali berharap kue pai itu akan dimakan oleh Campbell. Namun Campbell malah menyimpannya di atas meja. Mendengar hal itu membuat Ellie merasa kesal pada Campbell. Dan juga merasa kasihan pada Ali. Oleh karena itu, Ellie pun tidak akan menangkap ataupun menghukum Ali, karena Ali tidak sengaja melakukannya. Namun untuk mencegah Campbell datang, Ellie pun menyuruh pada Ali untuk tinggal di sini, dan Ellie akan berpura-pura telah menangkap Ali. Tak lama Hari mendapat kabar kalau Ali ditangkap oleh Ellie. Campbell yang mendengarnya sangat terkejut, dan ia pun langsung pergi ke rumah Ellie. Campbell mengancam Ellie karena telah berani menangkap pacarnya, dan Ellie akan menanggung akibatnya. Namun Ellie pun tidak takut sama sekali. Afraid of you or Harry. Should be. Kemudian Grace bersama yang lainnya akan pamit pergi ke dalam hutan untuk mencari makanan. Karena sekarang ini makanan mereka mulai menipis. Dan mereka harus pergi ke hutan untuk mencari bahan makanan. Ataupun tumbuhan yang dapat mereka makan. Di lain sisi, saat Kelly dan Becca melihat foto mereka waktu di bis, Kelly pun merasa kenal dengan supir bisnya. Dan supir itu terlihat sangat mencurigakan, di mana tatapan matanya terlihat sangat marah. Yeah. Kemudian Kelly bertemu dengan Harry untuk menanyakan tentang foto itu. Kelly mengatakan sebelum mereka berangkat berkemah, supir bus ini ada di kantor ibu Harry, dan orang ini bertengkar dengan ibumu. Harry pun merasa heran kenapa supir bis rapat dengan ibunya. Pagi harinya Kelly menunjukkan foto itu pada mereka. Di sini Kelly menjelaskan semuanya, di mana orang itu bernama Piper. Piper adalah orang yang bertanggung jawab untuk menghilangkan bau di kota mereka pada saat itu. Namun Piper meminta bayaran yang sangat tinggi, sehingga ayah Sam dan juga ayah Harry menolak untuk membayarnya. Mungkin saja hal itu membuat Piper sangat marah. Padahal pada saat itu Piper telah menghilangkan baunya. Namun 2 hari setelahnya mereka kembali mencium bau itu. Mungkin saja Piper yang telah membuat kota ini menjadi bau. Dan dia juga yang telah menghilangkan bau itu hanya untuk mendapatkan uang. Artinya orang tua mereka telah dihukum atas perbuatannya. Sedangkan mereka dibiarkan untuk hidup. Namun tiba-tiba Becca merasakan sakit pada perutnya dan sepertinya akan melahirkan. Sehingga Becca langsung dibawa ke rumah sakit. Di mana Kelly dan Gordy akan membaca buku panduan tentang cara melahirkan. Sementara itu, tim Grace sangat amat terkejut karena mereka menemukan lahan kosong yang terdapat gerombolan kalkun. Tentu mereka sangat senang karena usaha mereka tidak sia-sia dan sekarang telah berhasil menemukan makanan. Di lain tempat, Jensen dan Clark yang marah pada Ellie akan bergabung dengan Campbell dan juga Harry karena mereka merasa hanya dimanfaatkan oleh Ellie. Dan ya, tentu saja hal itu membuat Campbell dapat dengan mudah mempengaruhi pikiran mereka berdua. Bahkan si Campbell akan melakukan kudeta sebelum adanya pemilihan wali kota karena mereka tahu kalau Ellie akan menang. Namun Luke tidak setuju akan hal itu karena takutnya akan menimbulkan keributan yang membuat kota ini menjadi tidak aman. Namun Jensen mengancam Luke untuk bergabung dengan mereka. Dan ya, mau tak mau Luke pun akan bergabung. Fuck you. Sementara itu, dengan hanya membaca buku panduan, Kelly dan Gordy membantu Becca untuk melahirkan. Hingga tak lama bayinya pun lahir. Namun Kelly dan Gordy sangat panik karena bayinya tidak bernapas. Dan di sini Becca ingin sekali melihat bayinya. Dengan cepat Kelly pun langsung melakukan pertolongan pertama. Dan iya, untung saja bayinya kembali bernapas. Kelly pun mengatakan kalau bayinya perempuan. Becca yang melihat bayinya selamat merasa sangat senang. Pagi harinya tim Garda datang ke rumah Ellie. Dan ternyata mereka akan menahan Ellie atas tuduhan akan melakukan kecurangan dalam pemilu.
Tentu saja Ellie pun sangat terkejut, karena dia tidak akan bermain curang. Tak lama si kampret Campbell datang dan bertanya di mana Ali. Namun Ellie hanya diam saja, sehingga si kampret Campbell mencari di kamar Ellie dan berhasil menemukan Ali. Ali yang melihat Campbell sangat amat terkejut, dan dia pun pura-pura merasa senang karena Campbell akan melepaskannya. Padahal Ali sengaja menghindar dari Campbell yang sering menyakitinya. Gordy mencoba untuk melawan namun Ellie melarangnya dan meminta pada Gordy untuk pergi. What do you want? Kemudian sebelum pergi, si kampret Campbell menyuruh pada Ali untuk meludahi wajah Ellie sebagai bentuk balas dendam. Tentu Ali pun merasa ragu untuk melakukannya. Namun Ali tak punya pilihan lain karena dia sangat takut pada Campbell. Dan Ellie juga telah memberikan kode pada Ali untuk melakukannya. Kemudian mereka berkumpul di gereja, dan Lexi mengatakan tidak akan ada pemilihan wali kota. Karena sekarang Ellie dan Will telah ditangkap, di mana mereka mencoba untuk bermain curang dalam pemilu. Helena pun yang mendengarnya merasa tidak percaya. Namun di sini Luke mengatakan pada semua orang bahwa dia mendengar kalau Ellie dan Will akan melakukan segala cara untuk menang. Salah satunya dengan menukar surat suara. Oleh karena itu, sekarang Lexi bersama dengan Harry akan menggantikan Ellie sebagai wali kota yang baru. Tentu saja banyak dari mereka yang tidak setuju karena Harry sangat arogan. Dan sebagian dari mereka tidak percaya kalau Ellie akan bermain curang. Kemudian tim Garda membawa Ellie ke hadapan semua orang. Tentu mereka pun yang melihatnya sangat kesal dan memanggil Ellie dengan sebutan pengkhianat. Harry mengatakan selama ini kita percaya pada Ellie, namun sekarang dia malah berkhianat pada kita semua. Ellie bilang apa yang dikatakan oleh Harry ataupun Campbell semuanya tidak benar. Namun mereka tidak percaya. Bahkan mereka melempari Ellie dengan batu. Lexi pun menenangkan mereka semua dan mengatakan mulai dari sekarang akan baik-baik saja. Semuanya akan diurus oleh Harry dan juga dirinya. Tak lama tim Gris telah kembali dan bertanya apa yang terjadi. Jensen mengatakan kalau Ellie akan ditahan dan dia bukan lagi pemimpin kita. Ellie kemudian bertanya pada Gris bagaimana hasilnya. Gris mengatakan telah berhasil menemukan makanan dan juga sumber air. Tentu hal itu membuat Ellie sangat senang. Meskipun sekarang Ellie terancam akan dihukum mati. Ellie pun mengatakan pada mereka berdua kalau ini belum selesai dan kalian akan menyesal. Namun Harry menyuruh pada tim Garda untuk membawa Ellie pergi. Dan ya, entah apa yang terjadi. Tiba-tiba saja scene berpindah pada seorang wanita tua yang punya seekor anjing. Di sini wanita itu sedang membacakan sebuah cerita pada anak-anak. Dan di sana juga terlihat ada pengawal. Di mana wanita tua ini bercerita tentang para remaja yang bertahan hidup di sebuah kota mati. Namun dia menceritakan dalam sudut pandang yang berbeda. Bahkan di sana ada sebuah monumen untuk mengenang para remaja itu. Intinya wanita ini mengatakan, para remaja itu berpikir mereka sedang bermimpi. Dan sepertinya wanita tua ini adalah ibu dari Ellie dan juga Cassandra. Dan dengan begitu season 1 pun tamat coy. Ending yang sangat menggeliarkan. But she did not believe they were there. Often in her dreams, she saw them in just the dream. Oke cuy, saya nggak tahu pasti apa yang terjadi pada mereka. Karena sampai sekarang musim yang keduanya belum ada cuy. Namun ada 7 teori yang mungkin saja masuk akal. Yang pertama sebenarnya para remaja itu telah mati. Di mana mereka mungkin saja meninggal akibat kecelakaan saat akan pergi berkemah. Dan arwah mereka terjebak di kota West Ham. Yang sekarang mereka sebut dengan kota Newham. Teori yang kedua mereka diculik karena kesalahan orang tua mereka. Di mana yang telah menculik mereka adalah Pfeiffer. Di mana Piper sangat marah jasanya untuk menghilangkan bau itu tidak dibayar. Teori yang ketiga mereka ada dalam dimensi lain. Di mana ketika pergi berkemah bis mereka tersengaja telah masuk ke dalam dimensi lain. Karena Gordy melihat bulan dan juga bintang-bintang tidak ada dalam posisinya. Teori yang keempat mereka telah pergi ke masa depan. Mungkin saja di masa depan orang tua mereka memang telah pergi. Karena ada sesuatu yang membuat mereka meninggalkan kota Newham. Dan jika itu benar adanya, maka mereka harus mencari cara untuk kembali ke masa sekarang untuk mencegahnya. Teori yang kelima mereka semua sedang dalam simulasi, di mana seseorang sengaja melakukannya untuk melihat bagaimana caranya mereka bertahan hidup di kota itu tanpa orang tua. Dan mungkin saja orang tua mereka terlibat dalam hal ini.
Teori yang keenam, itu semua hanyalah mimpi. Mungkin di sini mereka sedang bermimpi dan mimpi mereka saling terhubung dan mereka berpikir mimpi itu adalah sebuah kenyataan. Dan teori yang ketujuh, di mana orang tua mereka bersama dengan pemerintah melakukan sebuah eksperimen yang sangat gila. Karena mungkin saja yang telah membunuh Cassandra adalah ibunya sendiri. Di mana ketika Cassandra mati ada suara sepatu hak dan di akhir episode ada anjing yang sama saat Cassandra terbunuh. Karena dengan adanya Sandra di kota itu, maka mereka pun akan bertahan hidup dengan mudah. Dan mereka ingin tahu apa yang akan terjadi jika Cassandra tidak ada. Namun ya, semua itu hanyalah teori cuy. Kita akan tahu kisahnya dalam season yang kedua. Namun sampai sekarang tidak ada kabar kapan akan tayang. Ya udahlah cuy, sampai jumpa di video berikutnya. Arigatou gozaimasu, gambate, wassalam.